Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, meskipun kalian belajar di rumah. Dan semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat kasih sayangnya kepada kita semua. Oke anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelajaran tujuan mempelajari akidah Islam dan hubungan iman, Islam, ihsan. Kita bisa lihat pada peta materi yang ada di layar kalian. Di situ ada tujuan mempelajari akidah Islam, serta ada iman, Islam, ihsan, serta pengertian dari masing-masing, serta ada hubungan iman, Islam, dan ihsan. Oke. Sebelumnya pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang pengertian akidah Islam dan dasar-dasar akidah Islam. Maka untuk saat ini kita akan mempelajari tujuan mempelajari akidah Islam. Oke. Yang pertama, tujuan mempelajari akidah Islam adalah untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah tumbuh sejak manusia lahir. Nah, dengan mengetahui dasar ketuhanan manusia yang telah memberikan kesaksian sejak lahir bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, maka perlu kita meningkatkan keimanan melalui amal kebaikan agar senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan yang kedua yaitu untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. Di antara tujuan seseorang mempelajari akidah yang benar adalah agar tidak terjadi penyimpangan dan tersesat dari jalan yang telah Allah tentukan. Tentunya ini untuk mencegah manusia dari kesyirikan. Perlu adanya tuntunan yang jelas tentang kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Terus tujuan yang ketiga yaitu untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Nah, manusia itu diberi kelebihan oleh Allah dari makhluk lainnya, yaitu apa? Berupa akal pikiran. Nah, pendapat-pendapat atau faham-faham yang semata-mata didasarkan pada akal manusia saja itu terkadang-kadang bisa menyesatkan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, akal pikiran perlu dibimbing oleh akidah Islam agar manusia terhindar dari kehidupan yang sesat. Terus tujuan yang keempat yaitu memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Secara fitrah, manusia itu makhluk yang berketuhanan. Sejak dilahirkan, manusia itu cenderung mengakui adanya apa? Adanya Tuhan. Dengan naluri ketuhanan itu, manusia berusaha untuk mencari Tuhannya. Kemampuan akal dan ilmu yang berbeda-beda memungkinkan manusia akan keliru mengenal Tuhannya. Dengan akidah Islam ini, naluri atau kecenderungan manusia akan keyakinan adanya Tuhan yang Maha Kuasa dapat berkembang dengan benar. Tujuan selanjutnya yang kelima yaitu menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Manusia itu diberi kelebihan oleh Allah tadi apa? Yaitu berupa akal dan pikiran.
Nah, pendapat-pendapat atau paham-paham yang semata-mata didasarkan pada akal manusia itu sendiri, itu terkadang-kadang bisa menyesatkan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, akal, pikiran perlu dibimbing oleh akidah Islam agar manusia terbebas atau terhindar dari kehidupan yang sesat. Dan masih banyak lagi tujuan yang mempelajari akidah Islam. Karena akidah Islam itu sangat penting untuk dipelajari dan dipahami bagi setiap muslim, sehingga akan menjadi sebab kuat imannya dan istiqomah mengamalkan Islam. Dengan demikian, tujuan mempelajari akidah Islam itu sangat penting. Terus, pelajaran selanjutnya yaitu pengertian iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama, pengertian iman. Iman secara bahasa mempunyai arti percaya. Sedangkan menurut istilah iman, yaitu iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan atau yang disebut dengan perbuatan. Terus pengertian Islam. Islam secara bahasa yaitu tunduk, patuh, menyerah diri, dan selamat. Sedangkan menurut istilah, Islam ialah agama yang mengajarkan agar manusia tunduk, patuh, dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran Islam itu harus diyakini kebenarannya. Karena apa? Karena Allah sendiri sudah menjamin akan kebenaran tersebut. Akan kebenaran apa? Akan kebenaran agama Islam. Nah, pengertian selanjutnya yaitu ihsan. Ihsan berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah perbuatan baik, berbakti, atau mengabdikan diri. Sedangkan menurut istilah adalah berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Berbakti kepada Allah yakni berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri, sesama manusia, maupun bagi makhluk lain. Semua perbuatan itu dilakukan semata-mata karena Allah, seolah-olah orang yang melakukan perbuatan itu sedang berhadapan dengan Allah. Orang yang telah menerapkan hal itu disebut dengan muhsin. Jadi orang yang sudah menerapkan semua perbuatan yang dilakukan semata-mata karena Allah dan seolah-olah orang yang melakukan perbuatan itu sedang berhadapan dengan Allah, itu apa disebut dengan muhsin. Oke. Kita bisa melihat itu ada lingkaran yang dimana di situ warnanya berbeda-beda. Urutan yang paling luar berwarna biru, yang urutan yang kedua berwarna kuning, yang paling dalam berwarna merah. Yang paling dalam itu diibaratkan dengan iman. Urutan yang kedua diibaratkan Islam. Urutan yang ketiga diibaratkan dengan ihsan. Nah, iman kenapa kok pada urutan yang paling dalam? Karena iman menekankan keyakinan di dalam hati dan menanamkan kepercayaan ajaran Islam di dalam hati. Sedangkan Islam di urutan kedua karena apa? Sikap untuk berbuat atau beramal sesuai ajaran Islam. Ajaran Islam harus diyakini kebenarannya karena Allah menjamin kebenaran tersebut. Terus urutan yang paling luar tadi apa? Ihsan. Pernyataan dalam bentuk tindakan nyata untuk menentukan ukuran tebal tipisnya iman seseorang. Hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Hubungan antara iman dan Islam dan ihsan itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya.
Artinya, jika seseorang mengaku berakidah Islam atau sebagai Muslim, maka harus ada 3 unsur pokok ini di dalam dirinya, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ketiganya mampu hubungan yang sangat erat. Iman menekankan pada akidah dan keyakinan atau amal batin. Ilmu yang membahasnya adalah ilmu tauhid, yaitu hal-hal yang diyakini oleh seorang mukallaf. Orang mukallaf itu apa? Orang yang telah dewasa, yang wajib menjalankan hukum-hukum agama, yang terdiri dari ketuhanan, kenabian, dan hal-hal yang samyat. Samyat itu apa? Ayo. Samyat itu yaitu masalah yang goib. Goib itu tidak terlihat oleh mata. Seperti apa? Malaikat, jin, dan sebagainya. Terus Islam lebih menekankan amal lahir, tindakan yang nyata sebagai bukti keimanannya. Ilmu yang membahas adalah ilmu fikih, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariat praktis yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan oleh kaum muslimin. Jadi semua ilmu itu udah di bidangnya masing-masing. Nah, sedangkan ihsan adalah perwujudan dari iman dan Islam seseorang, sekaligus sebagai cermin kadar iman dan Islam seseorang. Rukun ihsan berisi tentang pelaksanakan ibadah dengan khusyuk dan rendah hati, ikhlas, menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, merasa dilihat Allah Subhanahu wa taala baik ketika dia maupun bergerak maupun diam, atau ilmu yang membahasnya adalah ilmu tasawuf, yaitu tentang ilmu akhlak batin yang merupakan hal-hal yang menyelamatkan, wajib dijadikan hiasan oleh seorang hamba, dan hal-hal yang merusak yang harus ditinggalkan. Untuk meraih akhlak yang terpuji, seseorang yang kadar keimanannya tinggi akan melakukan rukun Islam yang 5 dengan penuh keikhlasan dan kekhusyuan. Jadi iman sebagai landasan keyakinan, sedangkan Islam dan ihsan berupa perbuatan nyata dalam hidup sehari-hari. Jadi pengakuan iman seseorang itu tidak ada artinya sama sekali apabila tidak dibuktikan dengan amal nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, Islam dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila tidak dilandasi dengan iman yang benar. Keislaman seseorang bisa dikatakan sah apabila terdapat kepercayaan atau iman dalam lahir dan batinnya. Begitu juga dengan iman seseorang dikatakan sah apabila ada Islam dalam dirinya, karena iman adalah meliputi lahir dan batin. Sekarang contohnya berperilaku berakidah Islam. 1. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan di dalam lahir dan batinnya. Yang kedua, sungguh-sungguh dalam beramal dan memurnikan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam beramal baik dengan mengharapkan balasan hanya dari Allah. Berbakti kepada kedua orang tua serta berbuat baik kepada sesama manusia. Oke, terima kasih anak-anak. Pada pelajaran kali ini cukup sekian. Bapak ucapkan terima kasih. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah untuk mengakhiri pertemuan pada kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum video ini Bapak tutup, ada uji kompetensi dan evaluasi untuk kalian. Jadi di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Jawablah pertanyaan berikut secara singkat dan padat.
Yang nomor 1 itu jelaskan pengertian akidah menurut bahasa dan istilah. Yang nomor 2 sebutkan dasar-dasar akidah Islam. Yang ketiga berikan kesimpulan tentang tujuan dalam mempelajari akidah Islam. Yang keempat jelaskan secara singkat hubungan antara iman, Islam, ihsan. Yang kelima tunjukkan 3 contoh perilaku orang yang menunjukkan berakidah Islam. Oke, 5 pertanyaan ini nanti bisa dijawab secara singkat dan padat di kertas atau di komputer kalian. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.